Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Masih ingat dengan ibu nggak? Masih. Siapa ya namanya? Ibu Esa. Ibu Ageng. Oke. Di sini kita akan membahas topik pada siang hari ini, yaitu tentang cara meningkatkan motivasi belajar. Oke, di sini Ibu akan menjelaskan terlebih dahulu pengertian motivasi belajar. Terus ada fungsi, macam-macam cara sama faktornya. Sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Oke, di sini Bu pimpin doanya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, yang pertama, Ibu akan menjelaskan pengertian motivasi belajar. Ada yang tahu nggak sih apa itu motivasi belajar? Belum, Bu. Oke, motivasi belajar itu adalah dorongan yang timbul dari dalam diri siswa maupun dari luar siswa. Yaitu dalam kegiatan belajar mengajar, motivasi itu sangat diperlukan untuk membangkitkan semangat, gairah belajar siswa sehingga proses belajar mengajar itu dapat berjalan dengan baik. Materi yang kedua, fungsi motivasi. Fungsi motivasi itu ada dua. Yang pertama, mengarahkan. Dalam mengarahkan kegiatan, motivasi itu berperan mendekatkan dan menjauhkan individu dari sasarannya. Misalnya apabila sasaran yang diinginkan tidak sesuai, maka motivasi itu berperan menjauhkan sasaran tersebut. Begitupun sebaliknya, apabila sasaran yang diinginkan sesuai, maka motivasi itu berperan mendekatkan sasaran tersebut. Yang kedua, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Suatu kegiatan yang tidak bermotif atau motivasinya rendah, lemah, dia nggak bersungguh-sungguh dalam melakukan, kemungkinan besar tidak membawa hasil. Begitupun sebaliknya. Jadi kalau misalnya motivasinya itu kuat, penuh, dia bersungguh-sungguh dalam melakukan, kemungkinan besar dia akan membawa hasilnya yang lebih besar juga. Terus yang materi selanjutnya ada macam-macam motivasi. Macam-macam motivasi itu ada dua. Yang pertama motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Jadi motivasi intrinsik itu motivasi yang berasal dari dalam diri siswa karena dalam diri setiap individu itu ada dorongan untuk melakukan sesuatu hal. Yang kedua, motivasi ekstrinsik, yaitu motivasi yang berasal dari luar diri siswa. Oke, bagaimana, masih semangat nggak nih? Semangat. Mbak yang pojok, kalau mau sakit ya Mbak? Dinginan. Oke, kita lanjut ya. Oke. Ke materi yang selanjutnya, yaitu cara meningkatkan motivasi belajar. Oke, sebelum Ibu jelaskan, Ibu ingin bertanya nih kepada Mbak Yusita. Menurut Mbak Yusita nih, cara meningkatkan motivasi belajar itu seperti apa? Karena setiap anak itu ini ya Bu, cara ngaturnya beda-beda ya Bu. Mungkin kalau dari aku bisa apa ya Bu, dia kayak buat jadwal belajar itu. Kalau enggak, biasanya kan HP yang paling ganggu, kayak bisa dibuat jadwal. Misalkan main HP-nya cuma dari jam berapa sampai jam berapa biasanya belajar gitu. Oke, tepuk tangan dong buat Mbak. Oke, Ibu jelaskan cara meningkatkan motivasi belajar itu. Yang pertama, gunakan model, metode, atau strategi pembelajaran yang menyenangkan. Seperti contoh gini, kita bisa membuat kelompok kerja atau berdiskusi itu sehingga siswa tersebut tidak merasa bosan. Kayak menciptakan suasana baru gitu loh. Bagaimana, paham? Paham. Oke, selanjutnya jadikan kelas menjadi tempat belajar yang menyenangkan. Jadi siswa yang melihat kelas tersebut bersih, rapi, otomatis siswa tersebut merasa tenang, nyaman berada di kelas tersebut. Selanjutnya, jadikan siswa yang aktif dan kreatif.
pada usia peserta didik yang masih muda dapat diisi dengan melakukan kegiatan yang aktif dan kreatif seperti menulis, menciptakan suasana baru, terus mencari sesuatu atau menyelesaikan suatu masalah. Yang keempat, ciptakan kelas yang kondusif. Kelas yang aman akan cenderung mendukung siswa untuk berusaha dan belajar sesuai minatnya. Materi yang terakhir itu ada faktor yang mempengaruhi motivasi belajar, yaitu ada dua faktor. Yang pertama faktor internal dan faktor eksternal. Di dalam faktor internal ini ada dua faktor juga. Yang pertama faktor fisik dan faktor psikologis. Faktor fisiknya adalah faktor yang mempengaruhi tubuh dan penampilan tubuh. Penampilan individu. Faktor ini meliputi kesehatan dan fungsi-fungsi fisik terutama pada panca indera. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu faktor yang berhubungan dalam aspek-aspek yang mendorong aktivitas belajar pada siswa. Misalnya kondisi rohani siswa tersebut. Kondisi rohani siswa tersebut tuh baik, sedang baik ataupun tidak sedang baik gitu. Kita lanjut ya. Ya, Bu. Ngantuk nggak nih? Enggak. Tidak. Oke, di dalam faktor eksternal itu ada dua, yaitu faktor sosial adalah faktor yang berasal dari manusia di sekitar lingkungannya, seperti keadaan rumahnya kayak mana, tempatnya sepi, hening atau gimana gitu. Terus ada faktor non sosial, yaitu faktor yang berasal dari kondisi fisik tersebut. Oke, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan. Di sini Ibu ada 3 pertanyaan di dalam amplop ini. Jadi di sini Ibu akan menunjuk 3 siswa untuk menjawab pertanyaan. Apakah kalian tadi paham apa yang sedang Ibu jelaskan ataupun tidak? Suka dengan Boleh Mbak Adel maju ke depan. Mbak Dila. laki Bu. Oh, Mas Agung. Sepui Mas Agung. Kayak enggak sih? Gabut dulu dulu. Mau gimana tadi aturannya? Silakan Mbak Adel bacakan dan jawab. Sebutkan cara meningkatkan motivasi belajar. Yang pertama yaitu menentukan strategi belajar yang menyenangkan ataupun strategi yang menurut kita itu nyaman gitu Bu. Lalu buatlah kelas itu kondusif dan juga nyaman. Jadi kalau kelasnya itu rapi dan juga kondusif, itu kan kita bisa motivasi belajar kita bisa meningkat. Lalu yang terakhir itu kita tuh harus membuat diri kita tuh lebih kreatif dan juga lebih aktif agar kita bisa berhasil dalam belajar. Tepuk tangan dong Bu. Jelaskan menurut Anda apa saja fungsi motivasi. Yang pertama itu mengarahkan Bu. Jadi dengan motivasi kita itu didorong, diarahkan untuk bisa lebih aktif dalam belajar mungkin Bu. Terus yang kedua itu bisa mengaktifkan kita supaya lebih semangat lagi dalam belajar. Tepuk tangan dong. Jelaskan menurut Anda pengertian dari motivasi belajar. Menurut saya motivasi belajar itu adalah dorongan dari yang timbul dari dalam atau luar untuk meningkatkan semangat dalam kita belajar. Oke, tepuk tangan dong buat teman-teman. Silakan duduk. Itu tadi yang dapat Ibu sampaikan. Oke, sebelum Ibu tutup karena waktunya juga mepet, udah siang. Di sini Ibu minta satu peserta didik untuk menyimpulkan. Saya Mbak ya Feni, sudah apa tidak jadi saya. Oke, Mbak Feni. Jadi motivasi belajar itu adalah dorongan yang timbul dari dalam dan diri
siswa. Lalu fungsi dari motivasi itu mengarahkan dan menjauhkan dari sasaran, mengaktifkan dan meningkatkan kegiatan. Macam-macam motivasi itu ada intrinsik atau dalam diri dan ekstrinsik atau di luar diri. Lalu cara meningkatkan itu digunakan metode baru. Jadikan kelas menjadi tempat yang menyenangkan, menjadi siswa yang aktif dan kreatif, dan ciptakan kelas yang kondusif. Faktornya itu ada internal. Internal itu dibagi menjadi dua, fisik dan psikis. Lalu yang eksternal itu ada sosial dan non sosial. Oke, tepuk tangan dong buat temannya. Dirasa cukup. Nah, sebelum ibu tutup, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ibu ucapkan terima kasih. Sampai ketemu di lain waktu. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.